السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kepada dua hal yang bisa merusak apa namanya? Merusak syahadat. Wabil khusus syahadat Muhammad Rasulullah. Nasak kita sedang dalam syarah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Persaksian kita, syahadat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bisa rusak, bahkan bisa hancur, berantakan, artinya kafir, keluar dari Islam. Dengan sebab dua ini. Apa yang pertama? Fi'lul ma'asi, melakukan maksiat. Dengan kita melakukan maksiat, otomatis durhaka kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Otomatis kita tidak taat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis kita tidak mengikuti jalan beliau. Jadi seolah bohong, Muhammad Rasulullah itu seolah bohong. Yeah. Walaupun sampai di sini belum bisa dikatakan hancur. Artinya masih muslim. Berzina masih muslim. Minum khamar masih muslim. Berjudi, mencuri, membunuh, korupsi masih muslim, kecuali kalau sudah menghalalkan. Ini sesuai dengan ucapan para imam, la nukaffiru ahlal kiblati hatta yastahillahu. Kami tidak mengkafirkan ahlul kiblat. Ahlul kiblat adalah seluruh kaum muslimin yang mengaku muslim, apapun manhajnya, apapun mazhabnya, apapun firqahnya, mau khawarij, mau mu'tazilah, asy'ariyah, maturidiyah, dia adalah ahlul kiblat. Berarti yang bukan ahlul kiblat siapa? Ya, yang bukan ahlul kiblat adalah orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani. Itu bukan ahlul kiblat. Ahlul kiblat adalah kaum muslimin. Kaum muslimin kan bukan cuma salaf. Kaum muslimin bukan cuma ahlu sunnah. Khawarij juga kaum muslimin, saudara kita. Kaum muslimin yang menyimpang pemahamannya. Kaum muslimin yang masuk kepada firqah dolal, istilahnya masuk ke kelompok 72. Kita nggak mau masuk ke 72, maunya kita masuk yang satu. Kan semuanya berapa? 73. Kita nggak mau masuk ke kelompok 72. Kita maunya yang satu. Siapa yang satu? Tentu Rasul dan para sahabat. Siapa lagi?
Orang yang mengatakan yang satu itu bukan Rasul dan para sahabat, saya kira nggak waras dia, ya, saya kira nekat dia. Tentu kalau dia waras, nggak nekat, tentu akan mengatakan yang satu itu siapa lagi kalau bukan Rasul dan para sahabat, ya. Dan siapapun tentunya yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Dari sini sebetulnya kan mudah, ya. Kita ajak mereka untuk sedikit berpikir. Yang satu kita suruh imani dulu lah hadis 73 golongan, mereka terima atau tidak. Kalau nggak terima udah jangan diterusin, capek, ya. Ini sabda Nabi SAW, ya, walaupun tidak ada di Bukhari. Emang mentang-mentang tidak ada di Bukhari pasti dhaif, ya. Walaupun kan nggak ada di Bukhari. Nah, kita harus tahu, tidak mentang-mentang tidak ada di Bukhari dan Muslim berarti dhaif, enggak. Dan Imam Bukhari kan pernah ditanya, hadis ini sahih? Sahih. Kenapa engkau tidak masukkan ke dalam kitab sahihmu? Beliau menjawab, tidak aku masukkan di dalam, tidak semua hadis sahih aku masukkan ke dalam kitab sahihku. Berarti pengakuan beliau sendiri, mengakui bahwa banyak hadis-hadis sahih yang sengaja tidak dimasukkan ke kitab sahih beliau. Ini pengakuan beliau sendiri. Nah, kalau mereka mau terima hadis itu, bahwa sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan, kelak umatku akan pecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali yang satu, walaupun di neraka yang 72 itu tidak kekal. Nah, kalau mereka mau terima hadis ini, alhamdulillah, insya Allah terimalah, masa nggak terima, ya. Kalau mereka mau terima hadis ini, mari kita cari sama-sama, ya. Kita nggak usah ngeklaim, kita nggak usah mendakwakan diri, kita nggak usah rebutan. Kita cari yang satu kelompok ini mana. Kan yang 72 itu semuanya masuk neraka kecuali yang satu. Lagian kan udah dijawab oleh Nabi di situ, ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu di mana kelompok, di mana aku dan para sahabatku ada di situ. Berarti ya jelas Rasul dan para sahabat, ya. Mudah-mudahan insyaallah dzon berat kita, mereka terima bahwa yang satu kelompok itu adalah Rasul dan para sahabat. Sudah dijamin ridha, dijamin ampun, dijamin surga, radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannat. Kurang apa lagi? Terang benderang bahwa yang satu kelompok itu adalah Rasul dan para sahabat. Nah, ketika mereka terima ini, tinggal selangkah lagi, ya. Rasul dan para sahabat tahlilan apa tidak? Kan gampang tuh. Rasul dan para sahabat ketika ada yang mati ditahlilkan apa tidak? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Rasul dan para sahabat merayakan maulid Nabi apa tidak? Nuzul Quran, Isra Mi'raj, tahun baru Islam, merayakan apa tidak? Rasul dan para sahabat kenal sama selawat nariyah, selawat badar, selawat al-fatih. Nah, ini kan tinggal selangkah lagi, ya. Lalu yang sama dengan Rasul dan para sahabat siapa? Kalau bukan Ahlus Sunnah, kalau bukan Salafi. Salafi yang mereka tuduh Wahabi di negeri ini nggak kenal tahlilan, muludan, salawat nariyah, salawat al-fatih, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ahlul kiblat itu apapun mereka yang mereka lakukan, mau mencuri, mau berzina, mau minum khamr, mau membunuh, korupsi, kami tidak berani mengkafirkan. Oh, si fulan telah kafir, kenapa dia tiap hari berzina? Oh, si fulan telah kafir, kenapa tiap hari berjudi, tiap hari minum khamr, tiap hari membunuh? Enggak. Sampai hatta yastahillahu, sampai dia menghalalkan perbuatan dosa itu. Berzina halal, berjudi enggak apa-apa, minum khamr enggak masalah, enggak dosa, sholat tidak wajib, dan seterusnya dan seterusnya.
baru orang ini kafir, ucapan ini kafir, perbuatan ini kafir. Adapun untuk mengkafirkan, ya harus iqamatul hujjah yang hanya bisa dilakukan oleh penguasa yang ditopang oleh ulama. Fal ma'siyatu nuqsun fi tahqiqi hadhihi syahadah. Maksiat ini akan mengurangi, merusak persaksian tadi, syahadat tadi, Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu bisa rusak dengan zina, khamar, judi, mencuri dan seterusnya. Li'annaka kharajta bi ma'siyatika min ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan engkau berbuat maksiat itu, engkau berarti tidak apa? Tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukan cuman ucapan, bukan sekedar di mulut, tapi harus dibuktikan. Apa? Kalau Nabi ngelarang zina, ya jangan berzina. Nabi ngelarang judi, ya jangan berjudi. Nabi nyuruh sholat, ya harus sholat, dan begitu seterusnya. Itu makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay. Walaupun mengakui bahwa beliau adalah Nabi terakhir, beliau adalah utusan Allah satu-satunya di umat ini, gak ada yang lain. Kalau Bani Israel kan banyak sekali, ada Musa, ada Harun, ada Yahya, Zakaria, Isa alaihi wassalatu wassalam. Adapun di umat ini Bani Ismail, dan yang di sananya Bani Ismail, yang awalnya Bani Ismail, sekarang tentu seluruh manusia hanya satu, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukupkah dengan mengucapkan itu? Ya tentu tidak cukup. Harus diikuti dengan ketaatan. Ini yang merusak syahadat yang pertama. Yang kedua? Yang kedua adalah bid'ah. Merusak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua adalah bid'ah. Saya bacakan. Al-ibtida'u fid dini ma laysa minhu. Ma laysa minhu ini tambahan. Ma laysa minhu ini sekedar keterangan. Ma laysa minhu bukan syarat. Ya. Membikin bid'ah di dalam agama, sampai di situ sudah cukup. Ya. Tambahan aja ma laysa minhu. Apa yang tadinya bukan agama, ya udah jelas. Kalau tadinya agama ya bukan bid'ah. Dan yang seperti ini banyak ya, jangan sampai terkecoh. Bukan syarat, ghairu murad. Jangan dianggap syarat. Ya. La tusyriku billah ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Nah, ini ghairu murad nih. Ini tambahan saja nih. Ini bukan syarat. Ya. Kalau ini syarat berarti boleh menyekutukan Allah asal tahu ilmunya. Kan di ayat itu dikatakan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kalian nggak tahu ilmunya. Seolah ini syarat bahwa kalau tahu ilmunya boleh. Ya. Hal-hal seperti ini hati-hati. Banyak di antara kita yang menganggap itu syarat, padahal bukan. Seperti ucapan waroba ibukum alladzi fi hujurikum, anak-anak tiri yang berada di bawah asuhan kalian.
Memang ada hilaf nih ya, tapi yang rajih insyaallah seperti tadi, ini bukan syarat. Anak-anak tiri yang berada di bawah asuhan kalian, berarti seolah ini berbicara tentang mahram, berbicara tentang mahram. Anak tiri kalian yang berada di bawah asuhan kalian, misalnya kita nikah dengan seorang janda, dia punya anak kecil perempuan, dia udah punya anak, kita nikah, otomatis anak perempuan ini kan di bawah asuhan kita, tiap hari bersama kita, mungkin tidur bareng kita waktu masih TK, ya kan, besar, mahram bukan dengan kita, ayah tirinya, mahram. Di ayatnya disebutkan seperti itu. Dan anak-anak tiri yang berada di bawah asuhan kalian, maka seolah kalau tidak di bawah asuhan kita bukan mahram. Kita nikah dengan janda, sudah punya anak perempuan besar, sudah kuliah, sudah pisah rumah misalnya, ya kan, dia ngekos lah gimana, berarti ini bukan mahram kita, boleh kita nikahi ya. Nanti seandainya kita cerai dengan janda tadi, kita boleh nikah dengan anak janda tadi. Yang rajih tidak ya. Jadi fi hujurikum tadi, dalam asuhan kalian ini ghairu murad, bukan syarat. Artinya menjelaskan keumuman anak tiri. Namanya anak tiri itu biasanya ya di bawah asuhan kita, kan gitu. Di mana-mana golibnya ketika kita nikah dengan seorang janda punya anak kecil TK taruhlah, ya tentu bersama kita ya, golibnya seperti itu. Maka sekali lagi, ma laisa minhu, apa yang tidak ada asal usulnya dari agama, ini bukan syarat ya, sekedar keterangan. Namanya bid'ah pasti tidak ada dalam agama. Yang tahlilan, yang muludan, yang yasinan malam Jumat, yang salawat nariyah, salawat al-fatih dan ini kan semua tidak ada dalam agama. Dalam Islam nggak ada. Kalau ada tentu ada di ayat, ada di hadis. Ini jangan disamakan dengan azan pakai pengeras suara, sholat pakai sajadah, pakai karpet, dari Mina ke Musdalifah naik motor misalnya. Jangan disamakan, tentu berbeda. Yang punya akal insya Allah bisa membedakan ya, mana yang menjadi wasilah ibadah, mana yang menjadi inti ibadah ya. Salawat nariyah, baca yasin tiap malam Jumat, tahlilan, muludan, ini jelas inti ibadah. Beda dengan pengeras suara, ini wasilah saja supaya suara azan itu bisa sampai kemana-mana. Dan sebetulnya kan Nabi sudah melakukan itu ya. Hanya belum ada pengeras suara, maka Nabi suruh Bilal, Ibnu Umi Maktum, Abu Mahdurah yang suaranya lantang. Itu pun kan di luar azannya, agar suara dan disuruh naik ke tempat yang agak tinggi. Agar apa? Agar suara bisa kemana-mana. Dan ke kanan ketika hayya 'alas shalah, ke kiri ketika hayya 'alal falah gitu. Itu semua tidak perlu dilakukan ya, naik ke tempat ketinggian dan seterusnya, karena hari ini sudah ada pengeras suara ya. Sebagaimana kaidah al-hukmul mu'allal yaduru bil illah ada man kana aw wujudan. Hukum yang ada alasannya, maka ketika alasan itu hilang, maka hukum itu pun ikut hilang. Maka karena alasan itu hari ini hilang, sudah ada pengeras suara, maka tidak perlu lagi naik ke tempat ketinggian ya, dan tidak perlu lagi keluar dari masjid, orang suaranya sudah kemana-mana. Li'annaka taqarrabta ila Allahi bima lam yasra'hu Allahu wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam,
karena berarti dia mendekatkan diri, karena berarti engkau mendekatkan dirimu kepada Allah dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak pernah syariatkan. Berarti kan bikin-bikin sendiri. Lebih apa istilahnya, lebih kurang ajar lagi daripada orang yang berzina, minum khamar, berjudi. Lebih kurang ajar lagi, ya. Berzina, minum khamar, berjudi ini jelas kurang ajar. Maksiat, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Membikin-bikin bid'ah lebih kurang ajar lagi. Menyaingi Allah dan Rasulnya, kan? Menyaingi Allah dan Rasulnya. Antum tahu para raja, para penguasa, presiden, mana yang lebih membikin beliau-beliau marah, ya? Sekedar membunuh, merampok, berjudi, ya? Apa merongrong negara, merongrong kedaulatan negara. Tentu yang kedua ini yang lebih membikin para raja itu marah, ya. Ya, pada hakikatnya seperti itu, ya. Oleh karena itu berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya ini sangat disukai oleh iblis. Tapi berbuat bid'ah lebih disukai lagi, lebih disukai lagi. Kenapa alasannya? Saya kira antum tahu, ya. Sulit bagi para pelaku bid'ah itu untuk bertaubat. Sulit, sangat sulit. Kalau bukan karena hidayah, kalau bukan karena izin dan kehendak Allah. Dan kenyataan sedikit. Beda dengan pelacur, pezina, pemabuk, koruptor yang bertaubat, ini banyak sekali, sangat banyak sekali. Wal ibtida'u fid dini fil haqiqati minal istihza'i billah. Dan berbuat bid'ah dalam agama ini pada hakikatnya adalah melecehkan Allah, memperolok-olok Allah, merendahkan Allah, melunjak diri, ya. Orang bikin aturan sendiri walaupun sekali lagi niatnya baik, ya. Ketika seseorang dinasihati oleh Ibnu Mas'ud, jangan melakukan ini, apa yang kalian lakukan, rame-rame mereka, ya, rame-rame, halilu mi'ah, sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah, bertahlillah 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertasbihlah 100 kali, subhanallah, subhanallah, bertakbirlah 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pertama kali, ya. Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Mas'ud masih hidup, bahkan Ali bin Abi Thalib masih hidup, cuman nggak ada di situ, kan? Yang ada di situ Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Ketika diingatkan, dibubarkan oleh beliau dan diingatkan, ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan belum lama Nabi wafat, pakaian-pakaian yang beliau pakai masih ada, belum pada usang. Bejana-bejana perabotan yang beliau pakai di rumahnya masih ada, belum pada hancur. Tapi kalian cepat sekali sesat, cepat sekali merubah agama. Mereka bilang yang kami kehendaki adalah kebaikan. Berarti orang berbuat bid'ah itu rata-rata menghendaki kebaikan. Dari sini muncullah ucapan emas yang keluar dari mulut beliau, yang ditulis oleh para imam dalam pelajaran manhaj. Kam min muridil khair la yusibahu. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi
tapi tidak sampai kepada kebaikan itu. Ya, ini bukan ayat, bukan hadis, tapi semakna dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali seperti itu. La tasluhu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi semakna dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Ya. Al-aslu fil ibadati lit-tahrim. Hukum asal dari sebuah peribadatan adalah haram. Ini enggak ada di ayat, enggak ada di hadis, tapi semakna dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ulama itu ketika membuat kaidah betul-betul dibimbing oleh Allah, tidak dibiarkan oleh Allah. Kalau toh satu ulama membuat kaidah salah, berfatwa salah, maka dinasihati oleh ulama lain, saling mengingatkan, saling melengkapi. Ya. Li'annaka taqarrabta ilaihi bi syai'in lam yashra'hu. Karena berarti engkau telah mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pernah Allah syariatkan. Orang kita yang bukan Tuhan aja kadang marah, ya kan? Kita kan bukan Tuhan nih, kadang marah kalau punya bawahan, punya pembantu, tapi dia bekerjanya tidak sesuai dengan yang kita arahkan. Ini begini ya, ini begini ya, ini dia bikin inisiatif sendiri. Kadang kita marah, ya kan? Padahal kita dengan dia sama-sama manusia, sama-sama makhluk. Ya. Bagaimana Allah Rabbul Alamin nggak marah, nggak murka? Ini sholat begini, puasa begini, ngarang sendiri, tentu lebih marah lagi, nggak dianggap gitu. Nah, sekali lagi sifat ibadah itu belum lama kita bahas ya, tazallul. Jadi betul-betul kita merendah, serendah-rendahnya apa yang Allah perintahkan itu kita lakukan, yang tidak jangan. Jadi tidak ubahnya, bahkan lebih dari budak. Nah, barangkali ini salah satu hikmah adanya perbudakan ya. Islam kan tidak mengharamkan perbudakan, nggak ada satupun ayat, satupun hadis yang mengharamkan perbudakan. Mulai hari ini Allah haramkan perbudakan, nggak ada. Kalau khamr kan ada, gitu ya. Kalau perbudakan tidak ada, diharamkan di satu ayat, satu hadis. Antara budak dengan tuannya itu luar biasa, nggak ada pilihan apa-apa, jalan, lari, ini bawa ke sana, bawa, itu budak, nungguin tuannya, gitu, ikut, ya. Nah, itu dia terhadap tuannya yang masih manusia. Bagaimana Allah Rabbul Alamin? Maka para ulama luar biasa, sekedar menambah kecupan saja ketika mencium Hajar Aswad, dosa, bid'ah, haram. Karena Allah tidak mensyariatkan mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya dengan suara kecupan. Ya. Apalagi sholawat ini, sholat ini, puasa ini yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa marahnya? Lebih marah daripada kalau manusia itu berzina, minum khamr, berjudi dan seterusnya. Ya. Fa in qala qailun, apabila ada yang mengatakan ana nawaitu taqarruba ila Allah bi hadzal amali alladhi abtadi'uhu, aku berniat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang aku bikin-bikin ini. Niatnya saya taqarrub
niatnya saya ibadah? Dijawab oleh beliau, anta akhta'tat tariq, engkau telah menyalahi at-tariq, as-sunnah, jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Engkau telah berbuat salah. Wa tu'dharu ala niyatika, niatnya benar, niat mendekatkan diri kepada Allah, niat jadi orang baik, niat taat, ya nggak salah kan niatnya. Caranya yang salah. Oleh karena itu terus diulang-ulang oleh para imam, syarat diterimanya ibadah satu apa dua? Satu apa dua? Dua, bukan satu. Kalau syarat diterimanya ibadah cuma satu, ikhlas, bebas kita, ya. Mau zikir apa saja, mau sholat apa saja, mau puasa apa saja, mau berbuat berbagai macam ibadah yang kita ngarang-ngarang sendiri, nggak masalah. Kalau syarat ibadah itu cuma satu, ikhlas karena Allah. Tidak, syarat ibadah ada dua, ya. Ada ikhlas karena Allah, dan yang kedua mengikuti cara Rasulullah SAW. Kan syahadatnya juga dua, bukan cuma la ilaha illallah, ada satu lagi Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah ikhlas karena Allah, Muhammad Rasulullah, harus caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wala tu'dharu ala mukhalafati at-tariqi mata 'alimtal haqq, sementara engkau menyelisihi sunnah tidak ada uzur, tidak dimaafkan, ya. Fal mubtadi'una qad yuqal innahum yuthabuna ala husni niyyatihim, niat baiknya tidak salah, ya. Maksud beliau yuthabun, diberi pahala, maksudnya tidak dosa, tidak salah, ya. Idza kanu la ya'lamuna al-haq, terutama orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran, dia bodoh, dia jahil, tapi bukan orang yang tidak mencari ilmu, artinya dia terus mencari ilmu. Ya, ambil contoh mudahnya Imam Malik lah, ya. Imam Malik itu sampai wafat masih mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu nggak ada sunahnya. Ini kan jelas keliru. Atau yang lebih jelas lagi, Abu Bakar dan Umar lah, ya. Sampai beliau wafat masih mengatakan bahwa haji tamattu itu tidak ada, gitu. Kalau Ibnu Umar kan sudah taubat, ya, dari kesalahan mandi junub itu. Aisyah dalam satu riwayat juga sudah taubat ketika menolak tentang sutro, itu. Dengan pendapat beliau, Rasul saja pernah sholat di belakangku, maksudnya aku ada di depan Nabi ketika Nabi sholat, ya. Padahal sutroh itu kan buat yang lewat, bukan orang diem. Justru ketika diem ya nggak masalah, ya. Walaupun wanita, ya, yang membatalkan kan lewat dengan diem tentu berbeda, kan. Ketika Aisyah melewati Nabi yang sedang sholat, ya jelas sholat Nabi batal. Waktu itu Aisyah kan diem, tidur, gitu. Nah, sementara Aisyah, Ibnu Umar, Imam Malik, Abu Bakar, Umar yang punya kesalahan-kesalahan ini terus berada dalam keadaan mencari ilmu, tidak diam puas dengan apa yang ada, enggak.
tetap dalam keadaan mencari ilmu. Yang seperti ini dimaafkan. Kalau dia seorang imam dan berijtihad, ijtihadnya salah, dapat apa? Dapat pahala satu, bukan dapat dosa. Ya. Kita tentu tidak dapat pahala, kita bukan imam kan. Amma a'immatuhum alladzina alimul haqqa. Sekarang pembahasan ke tokoh, ke orang alim, bukan orang awam. Imam-imam mereka yang mengetahui kebenaran, walakin radduhu liyubqu jahahum. Dia tolak kebenaran karena apa? Karena ingin mempertahankan kedudukannya, ketokohannya, ketinggiannya, wibawanya. Ini dia. Coba tokoh-tokoh di negeri kita ini yang tahu tentang Rasulullah, nggak pernah maulid, nggak pernah tahlilan, lalu terus terang ini bid'ah, ini nggak pernah diajarkan oleh Nabi, yang benar ya Wahabi itu, ya tentu hancur mereka, nggak jadi tokoh lagi, nggak jadi pemuka lagi. Mungkin santri-santrinya pada keluar, ya dijauhi oleh teman-temannya kan begitu, udah murtad ini, udah jadi Wahabi misalnya. Ya, mereka sembunyikan, walaupun mereka tahu, ya tentu mereka tahu, insya Allah bahwa Nabi nggak pernah tahlilan, nggak pernah muludan, nggak pernah manakiban, nggak pernah salawat nariyah. Insya Allah mereka tahu, ya. Apalagi mereka ngaku sendiri kan, salawat Badar itu yang bikin siapa? Salawat Badar yang bikin ulama-ulama Jawa Timur kan begitu. Bahkan belum ada kabar mau dipatenkan itu katanya, ya kan? Innalillah, ya, karena made in mereka, yang pertama kali bikin mereka. Berarti kan jelas bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fihim shibhun bi Abi Jahlin. Orang seperti ini mirip Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Mughirah dan lain-lain. Bahkan termasuk Fir'aun. Fir'aun itu dalam hatinya mengaku nggak kalau Musa benar? Mengaku. Fir'aun itu teriak-teriak menolak, Fir'aun bohong, Fir'aun dusta, Musa bohong, Musa dusta, itu dengan mulutnya. Dalam hatinya tidak bisa berdusta. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, hatinya tidak bisa bohong, mengaku kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mau terus terang menerima, ya beliau harus tunduk kepada Nabi, nggak jadi tokoh lagi, merendah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena tidak mungkin sejajar dengan Nabi, harus di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nggak mau mempertahankan ketokohannya, wibawanya, kepemimpinannya. Wa amma bin nisbati li adba'i haula'il a'immati fayanqasimuna ilal qismain. Adapun pengikut-pengikutnya tadi kan tokoh ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan tokoh-tokoh hari ini yang insya Allah mereka tahu bahwa salafi berada dalam kebenaran sesuai dengan dalil qala Allah wa qala Rasul, tapi mereka tolak karena mereka tidak mau kehilangan pengaruh, wibawa dan seterusnya. Ini tokoh. Nah sekarang bagaimana pengikutnya? Saudara-saudara kita yang tertipu, saudara-saudara kita yang nggak tahu apa-apa, saudara-saudara kita yang tulus ingin berbuat baik, seandainya diberitahu yang benar ini, yang salaf seperti ini, insya Allah mereka mau.
Tapi mereka terlanjur sikoh dengan kiai-kiainya, tokoh-tokohnya. Wahabi sesat ya sudah, nggak tahlilan itu sesat ya sudah, nggak muludan itu sesat ya sudah, ya. Ini dibagi dua. Ada dua macam. Yang pertama, alladzina jahilul haq, yang tidak mengetahui kebenaran, nggak tahu kalau tahlilan bid'ah, maulid bid'ah. Falam ya'lamu anhu syai'an, tidak tahu sedikit pun, ya. Walam yahsul minhum taksirun fi talabihi, dan dia tidak kurang-kurangnya terus mencari kebenaran itu, terus belajar. Ada pengajian ikut, bahkan seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali, tapi yang didatangi yang itu. Dia nggak tahu kalau itu sesat. Ini kan kasihan saudara-saudara kita seperti itu, ya. Haitsu dhannu anna ma hum alaihi huwal haq, mereka menyangka bahwa apa yang ada pada diri mereka itu benar, tahlilan benar, muludan benar, dan seterusnya. Fahaulai ma'dzurun, ini ma'dzur, ya. Bagaimana nasibnya nanti di akhirat terserah Allah, insya Allah akan diuji lagi. Sebagaimana seorang laki-laki yang menyuruh anak-anaknya untuk membakar mayatnya kalau dia mati, ya. Ini bukan orang jahat dan dia nggak tahu apa-apa, belum sampai hujah kepada dia, belum sampai dalil kepada dia bahwa membakar mayat itu dosa. Ditambah satu lagi, dia menyuruh anak-anaknya membakar mayatnya supaya, dan kalau sudah dibakar jadi abu, maka abunya ditaburkan ke tengah lautan. Kan jadi porak-poranda, cerai-berai nggak karuan, ya kan? Supaya Allah tidak bisa menghidupkan dia lagi. Sebab kalau Allah menghidupkan aku lagi, habis aku pasti disiksa, diazab, dosaku terlalu banyak, kata si bapak ini, ya. Padahal sebelumnya dia nanya kepada anak-anaknya, menurut kalian bapakmu ini gimana? Dipuji-puji oleh anaknya. Ini luar biasa zaman dulu, ya. Berbuat maksiat, berbuat aib, anaknya nggak ada yang tahu. Setahu anaknya, bapaknya itu luar biasa. Engkau sebaik-baik ayah, gitu, ya. Jadi seburuk-buruk orang dulu masih ada kebaikannya, tidak seperti hari ini. Nah, dia merasa banyak sekali dosanya, dan kalau sampai dihidupkan oleh Allah pasti akan diazab, disiksa. Supaya tidak diazab, supaya tidak disiksa, gimana caranya supaya Allah tidak bisa membangkitkan aku lagi? Caranya begitu. Kan udah jadi abu, disebar di tengah lautan, kan jadi kemana-mana, ya, tidak berada dalam satu tempat. Ada yang dimakan ikan ini, ikan itu. Kan susah tuh Allah ngidupin lagi, kata dia, ya. Belum sampai hujah kepada dia bahwa Allah Maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang semisal ini mungkin belum sampai ke dia, bahwa nggak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Singkat cerita mati, dan wasiatnya, pesannya dilakukan, dibakar, kemudian abunya ditaburkan ke tengah lautan. Dan ini kan yang berceritakan Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau tahu, diberitahu oleh Allah lewat Jibril bahwa orang ini kelak di akhirat masuk surga apa neraka? Masuk surga. Setelah diuji dengan satu pertanyaan, dan dia menjawab pertanyaan itu dengan benar. Mengambil contoh dari kisah ini, maka orang-orang yang berbuat bid'ah tapi dia nggak tahu kalau itu bid'ah, umumnya nggak tahu, ya, belum sampai dalil kepada dia, belum sampai hujah kepada dia,
Dari dia lahir sampai dia mati belum pernah dengar ada orang mengatakan maulid itu bid'ah misalnya. Bisa aja kan? Bisa aja kan? Ya, di Indonesia mungkin 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, banyak orang yang dari lahir sampai dia mati belum ada yang mengatakan tahlilan itu sesat, mauludan itu bid'ah. Bisa saja. Dia terus cari ilmu, dia orang baik, dia beribadah. Nah, orang seperti ini insya Allah di kelompok pertama ini. Bagaimana nasibnya nanti di akhirat? Terserah Allah, akan diuji oleh Allah. Yang dari ujian itu bisa lulus tentunya, seperti contoh tadi, bisa tidak, terserah Allah. Kalau mengikuti contoh tadi, ya lulus. Ya. Ini kelompok pertama. Dan kelompok pertama ini tidak boleh kita ikuti. Ya. Wah, enak dong, mendingan nggak tahu. Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi hujah sudah berdatangan. Ya. Kelompok kedua, man alimul haq, orang yang mengetahui kebenaran, walakinnahum radduhu ta'assuban li a'immatihim, sampai hujah kepada dia, orang awam ini, bahwa maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, salawat nariyah tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, begini sampai. Ya, ini ayatnya, ini hadisnya. Walakinnahum radduhu, tapi dia tolak. Kenapa? Ta'assub, sudah mengkultuskan tokohnya. Ya, kiai saya nggak mungkin salah, guru saya nggak mungkin salah. Gitu. Ente siapa? Walaupun bawa ayat, bawa hadis, guru kami lebih tahu. Begini. Fahaula'i la yu'dzarun. Mereka tidak ada uzur. Ya, mereka ini seperti siapa? Ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kita dapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami seperti ini, ala berada dalam satu umat. Umat yang dimaksud di sini adalah ajaran. Ya. Kata-kata umat dalam Al-Quran ada beberapa arti. Ya. Bahkan ada arti umat itu seorang. Ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Ibrahim itu umat. Kan nggak mungkin Ibrahim itu banyak. Ibrahim cuma satu. Maka umat menurut ayat itu seorang. Ibrahim adalah satu orang tokoh yang lurus bertauhid, tidak terkena syirik sedikit pun. Ya. Bisa juga waktu. Ya, di surat Yusuf disebutkan umat yang dimaksud waktu. Bisa juga umat, sekelompok umat sebagaimana bahasa kita, bahasa Indonesia, sekumpulan orang. Bisa juga ajaran. Di ayat ini surat Zukhruf, ajaran, agama, keyakinan. Inna wajadna aba'ana ala ummatin, sungguh kami dapati bapak-bapak kami berada dalam satu umat, satu keyakinan, satu ajaran, dan kami mengikuti mereka, nggak mungkin salah. Di ayat ini Allah mencela, bukan memuji. Ya. Antum lihat nanti terusan ayat ini ya, di surat Az-Zukhruf ayat 22. Antum akan faham bahwa ini bukan pujian dari Allah, tapi celaan dari Allah untuk orang-orang yang fanatik ta'assub kepada gurunya.
Dan hati-hati ini jangan sampai kita ketularan, ya, karena bisa saja ini mengatasnamakan Syekh bin Bas, mengatasnamakan Syekh Albani, mengatasnamakan Syekh Utsaimin, mengatasnamakan Imam Syafi'i, sama aja. Kalau lebih mengutamakan ucapan Imam Syafi'i daripada dalil, seandainya ada, ya pasti ada kan. Masa Imam Syafi'i benar semua dari alif sampai ya? Kan nggak mungkin. Jadi Nabi kalau begitu, ya. Ya seperti orang yang mengatakan bahwa boleh sholat tarawih lebih dari 11, sementara disodorkan ucapan Aisyah, mazada Rasulullah ala ida sholat raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan, bahwa Rasulullah sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, ya. Dan ucapan Aisyah ini tidak ada bantahan dari sahabat lain, tidak dari Ibnu Mas'ud, tidak dari Ali bin Abi Thalib, tidak dari Ibnu Abbas, tidak dari Abu Hurairah. Yang membantahkan orang belakangan, gitu. Sementara riwayat bahwa Umar menyuruh Tamim Ad-Dari, Ubay bin Ka'ab mengimami salat tarawih 23 kan sudah didhaifkan oleh Imam Malik. Jadi nggak ada ucapan Umar seperti itu, nggak ada, kan dhaif. Ya. Dan tentu ucapan Aisyah ini luar biasa besar sekali. Istri Nabi, bahkan istri kesayangan Nabi, yang tentu lebih tahu tentang ibadah malam Nabi dari siapapun, ya kan? Dari Umar, bahkan dari Abu Bakar, dari siapapun, Aisyah lebih tahu. Karena Nabi sholat malam itu mayoritasnya di masjid apa di rumah? Di rumah. Ucapan Aisyah yang membawakan sabda Nabi, dan ini ada di Bukhari Muslim, ditolak gara-gara fatwa Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin. Ini yang tercela, gitu. Kecuali kita nggak tahu ucapan Aisyah tadi, nggak begitu tercela, ya awam aja ya. Orang awam tentu kan terumbang-ambing dalam keawamannya. Disinilah tegas Syekh Albani, ya. Ketika kita menolak bukan berarti kita kan, ya Syekh Albani kan, ya di sini artinya ada perselisihan besar antara Syekh Albani dengan Syekh bin Bas. Kita milih Syekh Albani, apa salahnya? Apa kita sombong gitu? Ya, kecuali semuanya begitu semua, kita doang yang enggak, sombong. Kan kita mengikuti Syekh Albani dan lain-lain. Syekh Albani dengan begitu tegasnya, orang yang sholat malam lebih dari 11 itu sama saja dengan orang yang sholat sunat zuhur 5 rakaat, ya. Ada yang mengatakan sholat zuhur tapi nggak tepat. Yang benar sholat sunat zuhur. Sholat sunat zuhur, qobliyah atau ba'diyah zuhur kan berapa? 4 kan? Bisa 2, bisa 4. Ini berarti lebih 5. Ini kan tegas sekali, ya. Karena beliau tidak ragu dengan ucapan siapapun. Kalau menyelisihi dalil, ya ditolak. Beliau tidak ragu. Mestinya begitu para imam, para tulab seperti itu. Jangan kita merendahkan orang-orang yang ta'assub kepada para kiai, ta'assub kepada para guru, sementara kita sendiri malah ta'assub dalam 1 dan 2 hal mungkin, ya. Wa qawluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Kita berlanjut ke Nabi Isa, karena ini kan masih mensyarahkan ucapan Nabi SAW. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Isa hamba dan utusannya, dan seterusnya, maka beliau mengajak kita untuk membahas siapa
siapa Nabi Isa. Al-kalamu fiha kal-kalami fi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Ucapan ini, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, ucapan ini sama dengan syahadat bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama, sampai di sini sama, ya. Maka menolaknya kufur. Oh, Nabi Isa bukan utusan Allah, kufur, terancam kekal di neraka selama-lamanya. Ya, sama. Dalam hal persaksian sama. Nabi Muhammad bukan Rasul, Nabi Isa bukan Rasul, sama aja itu. Sama. Ya, dua-duanya menolak kebenaran. Illa annana nu'minu birisalati Isa. Hanya kita cuman mengimani risalah Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu Rasul Nabi, sampai di situ. La yalzimuna ittiba'uhu. Tidak berarti kita harus mengikuti Nabi Isa, terutama idza khalafat syari'atuhu syari'atana, apabila syariat beliau bertentangan dengan syariat kita, berbeda, ya. Kan ada syariat para nabi, para rasul terdahulu beda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih ingat siapa istri Nabi Lut? Istri Nabi Lut itu dua-duanya kakak beradik. Dua-duanya kakak beradik. Ini menyalahi syariat Rasulullah Muhammad SAW apa tidak? Menyalahi, tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh. Kita ikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Yusha bin Nun setelah memimpin jihad, mendapatkan ghanimah, rampasan perang, dapat rampasan perang banyak, dibakar, dinyalakan api, nggak mempan-mempan, ya. Ada api dibawa ke situ, nggak mau membakar. Kata beliau, di antara kalian ada yang gulul, di antara kalian ada yang menyembunyikan ghanimah, makanya nggak kebakar-kebakar nih, ya. Maka di setiap kabilah tempelkan tangannya ke tanganku, perwakilan, ya, 12 misalnya. Nah, ada satu orang yang tangannya nggak bisa lepas dari tangan beliau, berarti di kabilahmu. Orang-orang di kabilah dia menempelkan tangannya ke tangan beliau, dan ada satu orang yang tidak bisa lepas. Kata Nabi, berarti engkau cari, ya, dia cari, dia ambil, dia balik lagi, dia bawa benda sebesar kepala sapi. Apa benda itu? Emas. Emas sebesar kepala sapi. Berapa ratus juta, berapa miliar itu kalau rupiah. Dibakar. Bolehkah kita ikuti? Ya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tabdzir, mubadzir. Lalu bagaimana syariat-syariat para nabi, para rasul kita sikapi? Kita sikapi dengan 3 sikap. Fasyari'atu man qablana laha 3 halat. Ada 3 keadaan. Berarti ada 3 sikap kita terhadap syariat-syariat para nabi, para rasul terdahulu. Yang pertama, an takuna mukhalafatan li syari'atina.
menyelisihi syariat kita, beda dengan syariat kita, fal amalu ala syar'ina, maka yang kita amalkan adalah syariat kita, bukan syariat mereka, bukan syariat Nabi Daud, bukan syariat Nabi Yahya, bukan syariat Nabi Zakaria, tapi syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beda. Seperti tadi, kita tidak boleh mengikuti syariat Nabi Lut, menikahi dua istri, dua-duanya kakak beradik, ya. Bahkan di syariat kita, syariat Muhammad SAW, mengumpulkan antara bibi dengan keponakan, tidak boleh kan? Bukan kakak beradik lagi, bukan cuman belum seperti kakak beradik, kan jauh antara bibi dengan keponakan, tapi kan mahram, tidak boleh, ya. Ibu dengan anaknya jelas tidak boleh, bahkan itu selama-lamanya kan. Kalau kakak beradik masih sementara. Artinya kalau kita bercerai dari istri kita atau istri kita meninggal, kita boleh menikah dengan adiknya, kan mahramnya cuma sementara. Kalau ibu dengan anak selamanya. Seperti tadi, kita nikah dengan seorang janda yang punya anak gadis, istri kita yang janda ini kita cerai atau meninggal, lalu kita nikah dengan anak gadisnya tadi, tidak boleh. Kemudian Nabi Musa, ya, di syariat Nabi Musa, kalau pakaiannya terkena najis, diapain? Masih ingat? Dibuang, digunting. Bolehkah kita amalkan? Tidak boleh, karena syariat Nabi kita Muhammad SAW tidak mengajarkan seperti itu. Tapi dicuci, cara nyucinya bebas, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW harus begini, harus begini, ya. Yang penting dengan dicuci itu hilang tiga hal: launuhu wa ta'muhu wa rihuhu, warnanya, rasanya, baunya. Warna najisnya, rasa-rasa najisnya, basah-basah, air kencing misalnya, dan baunya. Ketika tiga-tiganya itu hilang, maka wajib kita katakan sarung kita ini, pakaian kita ini, baju kita ini sudah nggak najis lagi, walaupun kemarin-kemarin dikencingi, kena air kencing, gitu. Caranya bebas, mau dikucek, mau disikat, mau disemprot, mau di mesin cuci, pokoknya tiga hal tadi hilang. Bahkan walaupun kita tidak berbuat apa-apa. Ada yang mengatakan membersihkan najis harus pakai niat. Enggak, ini salah. Yang harus pakai niat itu wudu, mandi junub, sholat. Adapun membersihkan najis, haruskah pakai niat? Haruskah pakai niat? Tidak, tidak harus pakai niat. Misal sarung kita terkena najis, mau kita cuci, ya, kita taruh di jemuran, kita olahraga dulu, tiba-tiba hujan lebat, kita lupa. Setelah hujan lebat, kemudian panas, kemudian kering, kemudian sarung kita itu sudah nggak ada warna kencingnya, bau kencingnya. Sudah hilangkah najis? Sudah. Bolehkah kita pakai sholat? Boleh, walaupun kita nggak niat, nggak berbuat apa-apa, gitu. Karena ini amal wasilah, ya. Artinya bukan beramal seperti wudu, mandi junub, tayamum, sholat, puasa. Itu masuk dalam kategori innamal a'malu binniyat, ya. Yang kedua, tadi ada berapa? 3, ya. An takuna muwafaqatan li syari'atina fanahnu muttabi'una li syari'atina.
sesuai dengan syariat kita. Ini banyak sekali, terutama masalah akidah, masalah tauhid tentu sama. Seluruh para nabi, para rasul mengajarkan tauhid akidah yang sama. Enggak ada satupun nabi yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Enggak ada satupun nabi, satupun rasul yang mengatakan Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya wajah. Enggak ada satupun nabi, satupun rasul yang mengatakan surga kekal tapi neraka tidak kekal, misalnya. Enggak ada. Jangankan itu, yang jauh lebih kecil dari itu apa? Dajjal. Adakah nabi, rasul, 124.000 nabi yang tidak berbicara tentang Dajjal? Enggak ada. Enggak ada. Seluruh nabi dan rasul semuanya pernah berbicara tentang Dajjal. Hanya aku yang paling lengkap, kata Nabi SAW. Maka lengkap beliau. Rambutnya keriting, ada kafara di dahinya, bahkan ada mirip-miripnya. Abdul Uzza bin Qattan, ada mirip-mirip gitu. Ada seorang di zaman jahiliyah bernama Abdul Uzza bin Qattan, mirip-mirip seperti itu. Tentu kita niatnya mengikuti syariat kita karena sama kan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ayyakuna maskutan anha fi syari'atina. Nggak jelas ya. Ini bertentangan apa tidak, ini ada apa tidak gitu. Di luar yang dua tadi ya. Sama dengan apa yang ada di Taurat dan Injil, ini mengecil di Taurat dan Injil ya. Kan ada tiga juga, yang pasti benarnya, yang pasti salahnya, satu lagi yang kita tidak tahu benar dan salahnya. Kan banyak kisah-kisah di Taurat dan Injil yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali. Tentu kita nggak tahu ini benar apa salah. Dalam hal ini kita tawakuf, jangan kita benarkan, jangan pula kita salahkan. Wa fi hadhil hal ikhtalafa ulama'ul usul. Dalam hal ini para ulama usul berselisih. Apakah yang kita tidak tahu itu bertentangan atau tidak, itu kita amalkan atau tidak ya. Artinya yang di luar dua tadi. Kalau yang dua tadi udah jelas, ini ikuti, ini jangan diikuti, ini ikuti. Ini yang ketiga nggak tahu nih ya. Kalau puasa Daud kan udah jelas, bahkan kata Nabi sebaik-baik puasa ya. Dan kita tidak perlu lagi bertanya Rasul puasa Daud apa enggak ya, nggak perlu lagi. Seandainya kita tahu bahwa Rasulullah belum pernah puasa Daud, maka puasa Daud bukan bid'ah tapi sunnah. Kenapa? Karena sudah disabdakan oleh Nabi SAW ya, sebaik-baik puasalah puasanya Nabi Daud gitu. Pujian beliau ini menunjukkan untuk diikuti, bukan sekedar memuji ya. Ditambah petunjuk beliau kepada Abdullah bin Amr bin As. Ketika Abdullah bin Amr bin As ngotot mau puasa tiap hari, dan itu tidak boleh, itu haram, dilarang, maka Nabi memberikan pilihan, udah sebulan 3 kali, 13, 14, 15.
Aku kuat lebih dari itu ya Rasul. Ya sudah, Senin Kamis. Aku kuat lebih dari itu ya Rasul. Ya sudah, 2 hari puasa sehari tidak. 1 hari puasa 2 hari tidak. 1 hari puasa 2 hari tidak. Ini jarang yang mengamalkan. Ini bagian dari sunnah tawaran Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah mengatakan, aku kuat lebih dari itu ya Rasul. Nabi mengatakan, kalau begitu ya sudah, sehari puasa sehari tidak. Puasanya Nabi Daud. Abdullah mengatakan, aku kuat lebih dari itu ya Rasul. Kata Nabi, enggak ada yang lebih dari itu. Kalau ada berarti bid'ah, kalau ada berarti salah. 2 hari puasa sehari tidak, 2 hari puasa sehari tidak, ini salah. Ini kelebihan. Yang terbaik tadi, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari, dan jangan dibatasi. Dibatasi bisa jadi bid'ah. Saya mau puasa Daud 2 bulan, enggak ada pembatasan. Kata Nabi kan setengah umur, jadi terus. Adapun ketika dapat setahun kok enggak kuat, ya enggak apa-apa, namanya enggak wajib. Tapi dari awal jangan dibatasi. Saya mau setahun, saya mau 2 tahun, saya mau 5 tahun, saya mau sebulan, jangan dibatasi. Puasa Daud ya terus, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Termasuk sholatnya ya, sholat malamnya Nabi Daud. Nah sekarang yang ketiga ini yang nggak tahu, nggak tahu ini bertentangan apa tidak dengan syariat kita, ya, maka disebut oleh beliau maskutan, ya. Dalam hal ini ikhtalafa ulama'ul usul, hal na'malu biha au nada'uha, kita amalkan apa kita tinggalkan, berselisih. Beliau mentarjih, was-sahihu annaha syar'un lana, yang benar, yang sahih, yang rajih, itu otomatis syariat kita, ya, dengan syarat tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menentangnya. Kalau istrinya 2 kakak beradik kan udah jelas ditentang oleh syariat, ada ayat, ada hadis yang menentangnya. Nah, ini hal yang lain, beliau tidak mencontohkan di sini ya, hanya beliau membawakan dalil. Setidaknya ada 2 dalil yang beliau bawakan. Pertama Al-An'am, kedua surat Yusuf. Al-An'am 90. Qala Allah Ta'ala, ulaika alladzina hadallah, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa mereka? Lihat ayat sebelumnya, ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Yusuf disebutkan gitu. Lalu di ayat ini Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallah, mereka itulah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Fabihudahu muqtadi, ikuti hidayah mereka, ikuti petunjuk mereka. Maksudnya hidayatul bayan, bukan hidayatul taufik. Hidayatul taufik hanya Allah yang punya, ya, maksudnya hidayatul bayan, ikuti, ya. Misalnya ada ayat, hadis menerangkan bahwa Nabi Isa begini-begini, Nabi Musa begini-begini, ya. Atau ambil contoh yang mudah, misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika ditanya siapa itu Allah Tuhanmu, dijawab Allah itu begini, semuanya baik semua, ya. Begitu sakit, aku sakit, fahuwa yasfini, wa idza maridtu fahuwa yasfini, jika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Ini syariat Nabi Ibrahim. Artinya apa? Kalau ada keburukan jangan dinisbatkan kepada Allah, jangan bawa-bawa Allah gitu. Padahal Nabi Ibrahim tentu tahu, yakin bahwa yang bikin beliau sakit siapa? Ya tentu Allah. Memang ada kekuatan lain selain Allah kan? Nggak ada, tapi nggak disebut, nggak dibilang. Ini kan syariat Nabi Ibrahim. Bolehkah kita ikut-ikut Nabi Ibrahim? Boleh, boleh. Walaupun misalnya
Rasulullah tidak pernah mengatakan ini misalnya ya, insya Allah ada. Seandainya Rasulullah tidak mengatakan ini, kita hanya mengikuti Nabi Ibrahim. Kalau berbicara tentang keburukan kita, jangan bawa-bawa nama Allah. Tapi kalau berbicara tentang kebaikan kita, bawa nama Allah. Bapak dagang laris terus ya, alhamdulillah Allah kasih nikmat. Gitu, bawa Allah. Bapak kalau usaha berhasil terus, ini Allah kasih nikmat, gitu. Dibawa Allah itu. Kan banyak dari kita yang nggak bawa Allah. Saya lihat bapak dagangan nggak habis terus. Ya. Makanya belajar sama saya. Nah, nggak bawa nama Allah. Ya. Caranya begini nih, nggak bawa-bawa Allah, itu jangan. Ya, kalau mengikuti syariat Nabi Ibrahim, bawa nama Allah. Nah, begitu sebaliknya buruk. Saya lihat bapak asal dagang bangkrut mulu nih. Nah, ini kehendak Allah, gitu. Nah, itu jangan. Ya, memang Allah maunya begitu. Allah takdirkan saya harus bangkrut, bawa-bawa Allah. Ya, jangan bawa Allah. Oh, mungkin karena saya kurang rajin ya, mungkin karena saya nggak tahu ilmu dagang, mungkin karena saya kurang sabar. Jadi salahkan dirinya terus. Jangan bawa-bawa Allah. Walaupun kita yakin betul mau laris mau bangkrut, Allah yang bikin, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak. Tapi jangan diucapkan seperti Nabi Ibrahim tadi. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?